Ada suara yang selalu menenangkan hidupku. Dentuman mesin yang menyala, deru pabrik yang berputar, dan bunyi klik kecil ketika sebuah baut dikencangkan dengan sempurna. Aku, seorang ayah, pemilik pabrik otomotif terbesar di kota ini, telah menghabiskan hidupku memastikan bahwa setiap komponen bekerja sebagaimana mestinya. Tidak ada yang longgar, tidak ada yang dibiarkan goyah. Namun, di tengah deru mesin yang kukenal sejak muda, ada satu suara yang tidak pernah kuprediksi. Suara keluargaku sendiri, yang pelan-pelan melonggarkan baut hidupku. Anakku berubah sejak ia menikah. Menantuku ambisius. Besanku haus kekuasaan. Dan dari balik senyum yang mereka tunjukkan di hadapanku, tersembunyi rencana perebutan perusahaan, dan mungkin nyawaku. Di saat mereka menculik cucuku dan memaksaku menandatangani surat warisan. Di saat rem mobilku dipotong agar aku kecelakaan di jalur test drive, aku menyadari satu hal. Dalam hidup ini, kadang bukan orang asing yang ingin merusak mesin yang kita bangun, tapi keluarga sendiri. Dan disinilah kisah itu dimulai. Kisah tentang pengkhianatan. Kisah tentang seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya. Dan kisah tentang bagaimana sebuah baut kecil mengubah seluruh hidupku. Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin bertanya pada Anda yang mendengar. Jika suatu hari orang terdekatmu mengkhianatimu, apa kau akan diam? Atau kau akan merakit dirimu kembali? Sejak muda, aku hidup bersama suara-suara yang mungkin dianggap bising oleh banyak orang. Denting besi, desis uap, ketukan palu, dengungan mesin yang baru dihidupkan. Bagiku semua itu adalah musik yang tak pernah berkhianat. Setiap nada punya arti. Setiap getaran punya pesan. Mesin adalah guru terbaikku. Sederhana, jujur, dan tak pernah bermuka dua. Jika ada baut yang mulai longgar, ia memberi peringatan. Jika ada oli yang mulai kotor, ia mengirim tanda. Mesin selalu berbicara, asal kita mau mendengarkan. Anehnya, aku tak pernah mendengar tanda-tanda dari keluargaku sendiri. Mungkin karena selama bertahun-tahun aku terlalu sibuk membaca bahasa logam, hingga lupa membaca bahasa hati manusia. Atau mungkin karena aku lebih percaya pada dunia besiku daripada dunia emosi yang gampang berubah warna. Yang jelas, sesuatu mulai bergeser, pelan, seperti mesin tua yang mulai kehilangan ritmenya. Aku merasakannya pertama kali saat makan malam di rumah besar kami. Biasanya, suara piring dan obrolan kecil menjadi ritme hangat setelah seharian mendengarkan bising pabrik. Namun malam itu, ada kesunyian aneh. Bukan kesunyian yang menenangkan, tapi seperti suara mesin yang tiba-tiba hilang kompresi. Sunyi yang janggal. Reza, anakku satu-satunya, duduk tanpa benar-benar duduk. Tubuhnya ada di kursi, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia mengaduk makanan tanpa niat memakannya. Dahinya mengerut, tapi bibirnya mengunci rapat. Seperti seseorang yang menyimpan mesin rusak di balik pintu dan berharap tak ada yang mendengarnya. "Ada apa, nak?" tanyaku pelan waktu itu. Ia hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Tidak, yah, cuma capek." Jawaban yang terlalu pendek untuk kegelisahan yang terlalu panjang. Aku tahu energi seseorang dari caranya menarik napas. Reza menarik napas seperti seseorang yang menahan suara retakan dalam dirinya. Tapi aku memilih diam. Mungkin karena aku takut mendengar sesuatu yang tak bisa kukencangkan kembali seperti baut mesin. Mungkin karena aku belum siap tahu bahwa seseorang di keluargaku sedang berubah. Setelah makan malam itu, perubahan kecil mulai muncul. Reza lebih sering pulang larut. Menelepon istrinya, Dina, dari teras sambil menunduk. Suaranya lirih. Bila aku lewat, ia buru-buru mengakhiri panggilan. Dina sendiri, wajahnya selalu lembut, tapi tatapannya seperti scanner yang sedang menilai nilai jual seseorang. Rasanya aneh, tapi aku menepisnya. Aku terlalu terbiasa mengabaikan suara halus mesin sebelum akhirnya benar-benar macet. Pada suatu sore, aku berdiri di balkon rumah dan mendengar suara mobil Reza masuk halaman. Biasanya ia langsung turun, tapi kali ini ia duduk lama di dalam mobil. Mesin menyala, kacanya gelap.
Aku mengenali suara idle engine itu. Bergetar tak stabil, seperti jantung orang yang sedang takut. Aku berdiri memandangnya dan sebuah perasaan dingin merayap dari ujung tumitku hingga tengkuk. Perasaan yang dulu hanya muncul saat aku tahu ada sesuatu yang salah di pabrik. Kecurigaan kecil, seperti suara baut yang mulai kendur. Tapi aku menepisnya. Lagi. Dan lagi. Karena aku ayah. Dan seorang ayah selalu berharap bahwa keluarganya tidak akan pernah menjadi mesin yang memutuskan untuk berkhianat. Yang tidak kukira, justru dari rumah inilah suara retakan pertama berasal. Retakan yang begitu halus, begitu pelan, hingga akhirnya menjadi jeritan besar yang nyaris menghancurkan hidupku. Namun pada hari itu, aku belum tahu apa-apa. Yang ku tahu hanya satu, suara mesin tak pernah bohong. Sayangnya, manusia bisa. Rumah ini pernah seperti bengkel pertamaku, tempat segala suara terasa akrab, hangat, dan jujur. Lantai marmernya dulu bergema oleh langkah kecil Reza yang berlari menghampiriku setiap kali aku pulang. Dindingnya menyimpan tawa istriku yang telah tiada, dan setiap sudutnya seperti baut-baut yang menjaga kenangan agar tak jatuh berserakan. Tapi entah sejak kapan, rumah ini berubah menjadi ruang yang terlampau sunyi. Sunyi yang bukan tenang, melainkan sunyi yang membuat seseorang ingin memeriksa apakah ada kabel putus di dalam tembok. Sunyi yang menandakan sesuatu sedang dibiarkan rusak tanpa diperbaiki. Aku mulai merasakannya sejak Dina, menantuku, tinggal di rumah ini. Ia selalu tersenyum sopan, tutur katanya manis, tetapi matanya, mata itu seperti alat ukur yang selalu menghitung, seperti sedang menakar kekuatan baut mana yang paling mudah dilepas. Ada kalanya ia memandangku dengan tatapan yang seolah berkata, semua ini akan menjadi milik generasi kami nanti. Tatapan yang tak pernah ia ucapkan secara langsung, tapi terasa seperti suara mesin halus yang hidup di belakang telinga. Tidak terdengar jelas, tapi terasa mengusik. Suatu malam, aku turun ke ruang tamu hanya untuk mengambil dokumen yang lupa kusimpan. Lampu temaram, udara pekat, dan aku mendengar bisikan. Suara Dina dan Arman, besanku, dari arah teras belakang. Pak tua itu tak akan lama lagi aktif memimpin. Suara Arman terdengar datar, dingin seperti logam yang belum dipanaskan. Reza harus mulai mengambil peran. Kalau tidak, perusahaan itu bisa lepas dari tangan kita, balas Dina. Tangan kita. Dua kata itu mengetuk dadaku lebih keras daripada palu godam. Perusahaan itu kubangun dengan tangan berdarah, punggung berkeringat, hati yang kehilangan istrinya terlalu cepat. Dan mereka menyebutnya, tangan kita, seolah mereka ikut mengangkat satu lembar besi pun. Aku menarik napas panjang, menenangkan jantungku yang tiba-tiba memukul seperti piston yang tak terlumasi. Aku tidak ingin mencurigai keluarga sendiri, tapi suara-suara itu seperti getaran mesin rusak. Semakin ditutupi, semakin terasa. Keesokan paginya, saat sarapan, aku mencoba membaca wajah Reza. Ia tampak lelah, matanya sembab, tapi bukan sembab dari menangis, melainkan sembab dari terlalu banyak menyimpan rahasia. Reza, panggilku pelan. Ia menoleh, tapi matanya tak berani menatap lama. Kau baik-baik saja, nak? Iya, ya, cuma banyak pikiran. Jawaban itu seperti baut yang hanya diputar setengah. Menggantung. Tak memberikan jawaban, tapi cukup untuk menunda kerusakan yang lebih besar. Di meja itu, Dina menyuguhkan teh sambil tersenyum. Senyumnya lembut, tapi ada sesuatu di balik lengkungan bibirnya, semacam kemenangan kecil, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan perhitungan yang menguntungkan dirinya. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Reza lebih sering pergi bersama Arman. Dina rajin memasuki ruang kerjaku dengan alasan menata ulang barang-barang. Dan yang paling membuatku gelisah, mereka sering tertawa kecil seolah berbagi kode yang tidak kupahami. Rasanya seperti berdiri di tengah pabrik saat listrik pada mendadak. Gelap, hening, tapi kau tahu ada mesin yang masih berputar diam-diam, berjalan di luar kendali. Aku mencoba bicara baik-baik dengan Reza suatu malam. Kalau ada masalah, katakan pada ayah, ucapku. Ia menggigit bibir, menelan kata.
mengalihkan pandangan. "Ayah nggak perlu khawatir," katanya akhirnya. Tapi tatapan itu, tatapan seorang anak yang sedang kehilangan jalur kompasnya, itu jauh lebih jujur dari kata-katanya. Di detik itu, aku menyadari satu hal yang menyesakkan dada. Retakan pertama itu sudah muncul di keluarga kami. Retakan kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat seluruh rangka goyah bila tak segera diperbaiki. Namun aku ayah, dan ayah selalu berharap retakan di keluarga bisa diperbaiki dengan kehangatan, bukan kekerasan. Aku salah. Retakan itu bukan hanya dibiarkan, tapi nanti akan dibuat semakin besar hingga hampir merobohkan seluruh hidupku. Ada masa ketika hubungan kami mengalir seperti mesin baru keluar dari lini produksi. Halus, presisi, tak ada gesekan yang tidak perlu. Aku, Reza, dan waktu itu, istriku, Laila. Kami bertiga ibarat mesin 3 silinder, bekerja dengan harmoni yang sederhana namun kuat. Bila satu melemah, dua lainnya menopang. Bila satu kehilangan arah, dua lainnya menjadi kompas. Tapi setelah Reza menikah, entah bagaimana, mesin kami mulai terdengar serak. Awalnya pelan, hanya getaran kecil. Lalu semakin terasa, seperti piston yang tidak lagi bergerak seiring putaran poros. Setiap pulang kerja, aku mencoba memahami suasana rumah. Seperti mekanik mengidentifikasi suara aneh di tengah kebisingan bengkel, aku mencoba menangkap nada-nada halus dari interaksi mereka. Tapi keluarga bukan mesin. Ia tidak punya manual, tidak punya indikator, dan tidak punya lampu peringatan yang menyala terang ketika ada yang mulai rusak. Pada suatu sore, aku mengajak Reza minum kopi di ruang tamu. Kegiatan sederhana yang dulu selalu menjadi ritual kami. Namun kali itu, ia duduk terlalu tegak, terlalu tegang, seolah kursi itu penuh paku yang menunggu menusuk punggungnya bila ia sedikit saja bersandar. "Kau nggak cerita apapun lagi sama ayah akhir-akhir ini," kataku dengan nada ringan. Ia tersenyum, tapi senyumnya seperti mesin yang dipaksa hidup meski aki sudah lemah. "Ayah sibuk. Reza juga sibuk." Kata-kata itu menggantung, seperti baut yang tidak dikencangkan. Ada ruang kosong di antara kami, ruang yang dulu diisi tawa, keluhan, dan cerita tentang hidupnya. Sekarang ruang itu kosong, dingin, seperti bengkel yang ditinggalkan malam-malam. "Dina baik-baik saja?" tanyaku hati-hati. Ia mengangguk cepat, terlalu cepat. "Baik." Satu kata. Sesingkat bunyi baut jatuh ke lantai. Dulu, ketika ia pulang dari kuliah, ia akan cerita panjang lebar, menggerutu tentang dosen yang menyebalkan, teman yang ribut, atau tugas yang menumpuk. Aku merindukan suara itu, suara asli Reza, bukan suara kosong yang seperti direkam ulang untuk menyenangkan orang lain. Aku mencoba mendekatinya lagi saat makan malam keluarga. Namun hubungan kami seperti rantai yang tidak lagi terhubung ke sproket. Reza lebih banyak berbisik dengan Dina. Sesekali ia menatapku, tapi cepat-cepat mengalihkan wajah. Seolah aku adalah mesin tua yang sudah tak bisa diajak jalan jauh. Yang paling membuatku hancur adalah tatapan matanya yang, perlahan-lahan, tidak lagi memiliki kehangatan anak yang dulu memanggilku, super ayah. Ia memanggilku, ayah, tetap, tapi tanpa jiwa, tanpa getaran. Hanya sekadar sebutan. Di satu malam yang hening, aku mendengar mereka berdebat di kamar. Pelan, hampir seperti suara rantai yang menggesek. "Reza, kamu harus tegas. Ini kesempatan kita." "Aku nggak enak sama ayah." "Kamu mau masa depan atau mau hidup di bawah bayangannya selamanya?" Aku menahan napas. Dan aku merasa dada ini seperti tenggelam dalam oli yang pekat. Itu bukan lagi retakan. Itu adalah gesekan yang berulang. Gesekan yang bisa membuat seluruh mesin terbakar bila dibiarkan. Pagi esoknya, Reza keluar rumah tanpa sarapan. Dina menutup pintu dengan pelan, tapi raut puas di wajahnya tak bisa ia sembunyikan. Seperti seseorang yang baru saja melonggarkan baut yang paling penting dari sebuah rangka. Aku duduk di ruang tamu setelah mereka pergi. Suara jam dinding terdengar keras, berdetak seperti mesin yang menunggu ajal. Di ruangan itu,
Aku akhirnya mengakui hal yang selama ini kutepis. Keluargaku tidak lagi bergerak dalam satu ritme. Ada silinder yang menahan kekuatan. Ada piston yang bergerak melawan arah. Ada tangan-tangan yang secara sengaja mengacak posisi baut. Hubungan kami tidak mati. Belum. Tapi mulai macet. Dan aku tahu, jika macet dibiarkan, ia akan berubah menjadi berhenti total. Aku hanya tidak tahu bahwa yang berusaha menghentikan mesin keluarga kami adalah keluargaku sendiri. Ada suatu masa ketika aku percaya bahwa seseorang yang tersenyum kepadamu berarti ia berada di pihakmu. Tapi hidup mengajariku satu hal yang pahit. Tidak semua senyum berasal dari hati. Sebagian tercetak dari perhitungan. Sebagian lagi dari ambisi yang disembunyikan di balik kesopanan. Dina, menantuku, punya senyum seperti itu. Lembut, hangat, seolah penuh hormat. Namun setiap kali ia melengkungkan bibirnya, aku merasakan sesuatu mengalir dingin di punggungku. Seperti seseorang sedang menandai bagian-bagian lemah pada rangka mobil, menunggu waktu yang tepat untuk melonggarkannya. Aku mulai memperhatikan pola. Selalu ada pola dalam dunia otomotif, dan rupanya ada juga dalam hubungan manusia yang licik. Setiap kali aku bicara soal perusahaan, Dina selalu muncul di dekat pintu, berdiri dengan alasan hanya ingin menyajikan teh. Setiap dokumen yang kubawa pulang, entah bagaimana, selalu rapi ditata ulang oleh tangannya. Dan setiap kali direktur atau mitra bisnis berkunjung, Dina selalu mengatur waktu hadir, berdiri dengan elegan, memamerkan diri seperti ia adalah bagian dari struktur kepemimpinan. Awalnya aku menganggapnya sekadar menantu yang ingin terlihat baik. Tapi suatu sore, saat aku sedang mengecek laporan produksi, aku mendengar suara-suara dari ruang keluarga. Bisikan, tapi cukup jelas untuk memecahkan ketenanganku. Pak tua itu terlalu keras kepala. Suara Arman, besanku, terdengar rendah. Kita harus sabar. Dia pasti melemah. Jawab Dina, tenang, terukur. Kau yakin Reza bisa diarahkan? Perlahan. Ia anak baik, mudah dibentuk. Tinggal kita bangun kepercayaannya bahwa perusahaan itu memang haknya. Hak. Hatiku meremas. Perusahaan itu bukan hadiah, bukan properti yang bisa direbut dengan kepintaran retorika. Itu hidupku. 25 tahun penuh lembur, keringat yang menetes seperti oli, lelah yang membuat tulang seperti berkarat. Aku menutup map laporan perlahan, menenangkan detak jantung yang tiba-tiba terdengar seperti piston yang baru saja kehilangan sinkronisasi. Aku berdiri di balik dinding, tak ingin mereka tahu bahwa aku mendengar. Ada rasa yang tak bisa kujelaskan, perpaduan marah, sedih, dan kekecewaan yang menusuk lebih tajam daripada pecahan kaca spion. Reza harus mulai mengambil keputusan besar, lanjut Dina. Kalau bapaknya menyerahkan perusahaan dalam kondisi lemah, itu sah. Tak bisa digugat. Arman terkekeh. Semakin cepat semakin baik. Sebelum dia sadar sesuatu. Sadar sesuatu. Aku mengulang kata-kata itu dalam hati. Seperti teknisi memutar baut untuk memeriksa seberapa longgar sebuah sambungan. Saat itu, aku sadar. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat keluarga. Ini peta. Peta ambisi. Peta perebutan kekuasaan. Peta yang disusun rapi, dan aku adalah titik merah yang ingin mereka hapus. Malam itu, aku duduk di balkon menatap pabrikku dari kejauhan. Gedung besar itu berdiri kokoh, rangkanya seperti besi yang tak tergoyahkan. Tetapi hatiku tidak sekuat itu. Aku bertanya pada diriku, pada langit, pada kenangan istriku yang sudah pergi. Di mana aku salah? Apakah karena aku terlalu memberi? Atau terlalu percaya? Atau terlalu berharap keluarga bisa setia seperti mesin? Tapi mesin selalu jujur. Manusia tidak. Saat angin malam mengusap wajahku, aku mendengar langkah pelan di belakang. Dina berdiri di sana, membawa teh. Bapak belum tidur, tanyanya, manis. Aku memaksakan senyum. Belum. Jangan bekerja terlalu keras. Bapak harus jaga kesehatan. Kata-kata itu lembut, tapi ketika ia menatap mataku, aku tahu,
Ia tak sedang peduli pada kesehatanku. Ia sedang menakar berapa lama lagi aku bisa berdiri sebagai pemilik pabrik itu. Aku mengangguk, menerima teh itu, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Dina." Ia tersenyum. Senyum yang membuatku ingin menutup pintu hati rapat-rapat. Sebab aku tahu, di balik senyum itu, ada rencana. Rencana yang akan menyeret keluargaku ke jurang pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan dengan jelas. Ada seseorang di rumah ini yang sedang melonggarkan baut hidupku. Satu persatu, pelan, rapi, tanpa jejak. Angin malam menelusup masuk dari celah jendela kamar kerja, mengibaskan kelopak tirai seperti tangan seseorang yang ingin mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, dan aku tertinggal di belakangnya. Di atas meja, berkas-berkas perusahaan menumpuk seperti bukti kesibukanku selama ini, kesibukan yang mengasingkanku dari keluargaku sendiri. Aku menatap foto keluargaku yang kusandarkan pada bingkai kayu usang. Dalam foto itu, aku terlihat tersenyum, anakku memeluk pinggangku, dan istriku memegang lengan kami dengan hangat. Tapi aku tahu, itu hanyalah momen yang dipaksa oleh kamera, bukan oleh ketulusan. Ada jarak yang waktu tanamkan perlahan, jarak yang kini terasa seperti jurang tak berujung. Malam itu, sesuatu di dadaku terasa menggedor. Sebuah dorongan yang selama ini kutolak, keinginan untuk berbicara dari hati ke hati dengan anakku. Entah apa yang mendorongku berdiri, membuka pintu kamar kerjaku, dan melangkah pelan menuju kamarnya. Pintu itu tertutup rapat, lampu di dalam remang terlihat dari celah bawah pintu. Aku mengetuk perlahan. "Nak, boleh ayah masuk?" Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang menamparku, membiarkan rasa canggung itu menempel di kulitku. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih lirih, seperti seseorang yang takut ditolak. "Jika kamu tidak ingin bicara, ayah mengerti. Ayah hanya ingin kau tahu. Ayah, rindu." Kata itu, rindu, rasanya asing di lidahku sendiri. Selama bertahun-tahun aku membiarkan badai kesibukan menghapus kemampuan terpenting seorang ayah, mendengarkan. Tiba-tiba pintu itu bergerak sedikit, terbuka beberapa sentimeter. Dari balik celah, aku melihat matanya, sayu, lelah, dan penuh sesuatu yang tak berani ia ucapkan. "Ada apa, ya?" Suaranya pelan, tapi ada getaran yang membuat dadaku berdebar. Aku menelan napas. "Ayah hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Beberapa hari ini, kamu terlihat jauh." Ia menunduk. Karena ayah selalu sibuk. Karena semua hal yang penting buatku selalu kalah oleh perusahaan ayah. Kata-katanya seperti paku yang dipalu masuk perlahan ke dadaku. Perih. Jujur. Aku ingin membantah, ingin memberi alasan, ingin menjelaskan segala beban yang kutanggung. Tapi malam itu, aku memilih menyerah kepada kejujuran. "Ayah salah," kataku akhirnya. "Ayah terlalu sering menutup pintu, bahkan saat kamu mengetuk." Ia menatapku lama, tatapan yang membawa jejak kecil dari versi dirinya yang dulu, anak kecil yang pernah berlari memelukku tanpa ragu. "Yah," suaranya bergetar. "Aku capek." Hatiku serasa diremas. "Ayah di sini," jawabku. Langkahku mendekat walau jarak kami masih dibatasi pintu yang hanya terbuka separuh. "Kali ini, ayah tidak akan pergi." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pintu kamar itu terbuka penuh. Dan begitu aku melangkah masuk, aku menyadari sesuatu. Yang kupijak bukan hanya lantai kamar anakku, tetapi ruang kecil yang selama ini tak pernah ku berani masuki. Ruang tempat perasaannya menunggu, terluka, dan berharap. Di balik pintu yang kubuka malam itu, aku menemukan kembali seorang anak. Dan mungkin, ia juga menemukan ayahnya. Angin malam menelusup masuk dari celah jendela kamar kerja, mengibaskan kelopak tirai seperti tangan seseorang yang ingin mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, dan aku tertinggal di belakangnya. Di atas meja, berkas-berkas perusahaan menumpuk seperti bukti kesibukanku selama ini, kesibukan yang mengasingkanku dari keluargaku sendiri. Aku menatap foto keluargaku yang kusandarkan pada bingkai kayu usang. Dalam foto itu,
Aku terlihat tersenyum. Anakku memeluk pinggangku, dan istriku memegang lengan kami dengan hangat. Tapi aku tahu, itu hanyalah momen yang dipaksa oleh kamera, bukan oleh ketulusan. Ada jarak yang waktu tanamkan perlahan. Jarak yang kini terasa seperti jurang tak berujung. Malam itu, sesuatu di dadaku terasa menggedor. Sebuah dorongan yang selama ini kutolak. Keinginan untuk berbicara dari hati ke hati dengan anakku. Entah apa yang mendorongku berdiri, membuka pintu kamar kerjaku, dan melangkah pelan menuju kamarnya. Pintu itu tertutup rapat. Lampu di dalam remang terlihat dari celah bawah pintu. Aku mengetuk perlahan. "Nak, boleh ayah masuk?" Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang menamparku, membiarkan rasa canggung itu menempel di kulitku. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih lirih, seperti seseorang yang takut ditolak. "Jika kamu tidak ingin bicara, ayah mengerti. Ayah hanya ingin kau tahu, ayah rindu." Kata itu, rindu, rasanya asing di lidahku sendiri. Selama bertahun-tahun aku membiarkan badai kesibukan menghapus kemampuan terpenting seorang ayah, mendengarkan. Tiba-tiba pintu itu bergerak sedikit, terbuka beberapa sentimeter. Dari balik celah, aku melihat matanya, sayu, lelah, dan penuh sesuatu yang tak berani ia ucapkan. "Ada apa, ya?" Suaranya pelan, tapi ada getaran yang membuat dadaku berdebar. Aku menelan napas. "Ayah hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Beberapa hari ini, kamu terlihat jauh." Ia menunduk. "Karena ayah selalu sibuk. Karena semua hal yang penting buatku selalu kalah oleh perusahaan ayah." Kata-katanya seperti paku yang dipalu masuk perlahan ke dadaku. Perih. Jujur. Aku ingin membantah, ingin memberi alasan, ingin menjelaskan segala beban yang kutanggung. Tapi malam itu, aku memilih menyerah kepada kejujuran. "Ayah salah," kataku akhirnya. "Ayah terlalu sering menutup pintu, bahkan saat kamu mengetuk." Ia menatapku lama, tatapan yang membawa jejak kecil dari versi dirinya yang dulu, anak kecil yang pernah berlari memelukku tanpa ragu. "Yah," suaranya bergetar. "Aku capek." Hatiku serasa diremas. "Ayah di sini," jawabku. Langkahku mendekat walau jarak kami masih dibatasi pintu yang hanya terbuka separuh. Kali ini, ayah tidak akan pergi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pintu kamar itu terbuka penuh. Dan begitu aku melangkah masuk, aku menyadari sesuatu. Yang kupijak bukan hanya lantai kamar anakku, tetapi ruang kecil yang selama ini tak pernah ku berani masuki. Ruang tempat perasaannya menunggu, terluka, dan berharap. Di balik pintu yang kubuka malam itu, aku menemukan kembali seorang anak. Dan mungkin, ia juga menemukan ayahnya. Pagi itu, pabrikku terasa berbeda. Bukan karena suara mesin yang memekakan telinga, atau gemuruh forklift yang melintas seperti biasa. Tapi karena langkah-langkah kecilku terasa ragu, seperti aku berjalan di atas lantai yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Semalam aku membuka pintu yang sudah terlalu lama tertutup, pintu hati anakku. Kini, setiap kenangan yang ia ceritakan menggema di dalam kepalaku. Aku menyusuri lorong produksi yang panjang, melihat para pekerja mengencangkan baut, memeriksa mesin, dan memastikan bahwa tidak ada yang longgar. Anehnya, justru aku sendiri yang merasa paling longgar hari ini. Seakan ada bagian dalam diriku yang retak dan sedang mencari cara untuk kembali utuh. Aku berhenti di depan jendela kaca besar yang menghadap ke jalur perakitan. Dulu, tempat ini memberi kebanggaan. Kini, tempat ini terasa seperti cermin, menunjukkan betapa seringnya aku lebih sibuk merakit mesin daripada merakit hubungan. "Pak," suara asistenku memecah lamunan. "Ada rapat dengan Dewan Direksi pukul 9. Aku mengangguk, meski pikiranku masih terbagi. "Siapkan semuanya. Saya akan menyusul." Begitu ia pergi, aku kembali memandang ke dalam pabrik. Suara logam bertemu logam membuatku teringat sesuatu. Cerita anakku semalam, ketika ia berkata, "Aku belajar diam. Yah, karena aku pikir suaraku tidak penting." Kalimat itu terus menghantui. Bagaimana mungkin suara anakku,
Yang dulu adalah alasan aku bangun tiap pagi, bisa hilang begitu saja di tengah riuhnya hidup. Saat hendak melangkah menuju ruang rapat, ponselku bergetar. Pesan dari staf keamanan. Pak, ada rekaman CCTV yang sebaiknya Bapak lihat. Tentang mobil Bapak. Dadaku langsung menegang. Rekaman? Mobilku? Aku meminta mereka memutarnya di ruang pengawas. Ketika layar menyala, napasku tercekat. Terlihat seseorang masuk ke garasi test drive, tempat mobil yang kupakai untuk inspeksi biasanya diparkirkan. Orang itu memakai topi dan masker, tapi gerakannya, cara ia membuka pintu mobil, cara ia memeriksa rem, bukan gerakan orang asing. Terlalu familiar. Apa kalian bisa perbesar gambarnya? Tanyaku, meski aku tahu hatiku tidak siap pada jawabannya. Sedikit saja, Pak. Pencahayaan minim. Gambar dipertegas. Tangan itu, postur itu, langkahnya yang sedikit tergesa tapi berusaha tenang. Aku mengenali semuanya. Dadaku seperti ditarik ke dalam. Tidak mungkin. Namun semakin lama kulihat rekaman itu, semakin jelas wajah yang berusaha ia sembunyikan. Anakku. Tanganku bergetar tanpa bisa ku kendalikan. Rekaman itu berakhir, tapi gaungnya tetap hinggap di ruangan itu, bergema lebih keras dari mesin apapun yang pernah kubuat. Pak, kata petugas itu pelan, kami tidak ingin menyimpulkan apapun. Mungkin ada penjelasan lain. Aku menutup mata. Ya, penjelasan lain. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin percaya bahwa anakku tidak mungkin menyentuh rem mobilku. Tidak mungkin menjadi bagian dari ancaman yang selama ini kurasakan. Tapi semalam, ketika ia berkata, aku merasa sendirian. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak ia ucapkan. Ada retakan yang belum ia buka. Dan kini, aku takut retakan itu mengarah pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Aku menyender pada tembok, mencoba bernapas. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi pada anakku? Pabrik di luar beroperasi seperti biasa. Baut-baut kembali dikencangkan. Mesin-mesin kembali hidup. Tapi di dalam diriku, di tempat yang paling sunyi, ada baut yang mulai longgar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu bagaimana cara mengencangkannya lagi. Jika kalian di posisi ini, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di komentar. Suara kalian berarti. Aku pulang lebih awal hari itu. Padahal, biasanya aku adalah orang terakhir yang meninggalkan pabrik. Tapi setelah melihat rekaman itu, rekaman yang seharusnya tidak mungkin ada, aku merasa setiap langkah di pabrik menahan nafasku. Seolah guncangan kecil saja bisa membuatku roboh. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkahku menggema di lantai marmer, seperti suara kunci yang jatuh di ruang kosong. Aku memandang ke arah kamar anakku. Pintu itu tertutup, tapi cahaya tipis merayap dari bawahnya. Aku berdiri lama di depan pintu itu. Bertahun-tahun aku merasa rumah ini selalu penuh. Tapi baru hari inilah aku sadar bahwa yang penuh hanyalah ruangannya, bukan hatinya. Dan mungkin, bukan hatiku juga. Aku mengetuk pelan. 2 kali. Tidak ada jawaban. Boleh ayah masuk? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Pintu terbuka beberapa detik kemudian. Ia muncul dengan wajah letih, rambut sedikit acak, kaos simpel yang biasanya ia kenakan saat sedang tidak ingin diganggu dunia. Ada apa, Yah? Pertanyaannya sederhana, tapi aku merasakan jarak yang seolah membentang panjang antara kami. Aku masuk ke kamar, duduk di kursi kerjanya. Ia berdiri di dekat jendela, seperti seseorang yang bersiap melarikan diri kapan saja. Ada sesuatu yang ayah perlu bicarakan, ujarku pelan. Ia mengangguk, tapi pandangannya tidak bertemu dengan mataku. Aku mencoba memilih kata yang paling lembut, tapi seluruh kata yang kupunya terasa seperti pecahan logam. Kamu ada di pabrik semalam? Tanyaku hati-hati. Ia tidak menjawab, tapi matanya berubah. Aku melihat sesuatu bergetar di dalam sana, entah takut, marah, atau menahan rahasia. Kenapa? Suaranya melunak, tapi curiga. Ada apa di pabrik?
Aku menunduk sejenak. Apakah aku tega mengatakannya? Apakah aku akan merusak sedikit kehangatan yang baru kami bangun semalam? Namun rekaman itu terlalu jelas. Terlalu nyata. Ada seseorang yang masuk ke garasi test drive. Menyentuh mobil ayah. Aku berhenti, menatap wajahnya. Dan, wajahnya mirip kamu. Waktu berhenti. Benar-benar berhenti dalam satu tarikan napas. Ia memucat, bukan karena ketahuan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Ayah lihat rekamannya. Ya. Ia memejamkan mata. Bahunya turun pelan, seperti beban lama tiba-tiba menemukan wujudnya. Ia mengambil kursi dan duduk di hadapanku. Tidak ada amarah, tidak ada pembelaan. Hanya ketakutan jujur yang selama ini tidak pernah kutahu. Ayah, suaranya serak. Aku bisa jelaskan. Itu kalimat yang seharusnya menenangkanku, tapi justru membuat dadaku semakin berat. Coba jelaskan, pintaku. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu berkata, pelan sekali. Aku memang masuk ke garasi itu, tapi bukan untuk memotong rem ayah. Ia menatapku. Kali ini langsung. Aku ke sana karena seseorang memaksaku. Nadia? Tanyaku spontan. Ia menggeleng. Besan ayah, bisiknya. Aku membeku. Darah naik ke telingaku. Jantungku menekan dada seakan ingin keluar. Apa? Dia bilang kalau aku tidak masuk ke garasi itu, dia akan membuat hidupku hancur. Dia ancam sesuatu yang ayah tidak tahu. Ia berhenti, menelan sesuatu yang pahit. Aku menunggu, napasku tertahan. Ayah, aku bukan bagian dari rencana mereka. Aku tidak ingin menyentuh mobil ayah. Aku hanya ingin menghentikan mereka. Tapi aku terjebak. Ada getaran di suaranya. Getaran seseorang yang terlalu lama memendam ketakutan. Seseorang yang tidak pernah diberi tempat untuk berbicara. Aku meraih pundaknya. Sesuatu yang jarang kulakukan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Ayah selalu terlihat terlalu kuat, jawabnya lirih. Aku takut ayah kecewa. Takut ayah marah. Takut ayah berhenti melihatku sebagai anak. Hatiku remuk. Benar-benar remuk. Di antara deru napas kami yang berat, aku menyadari sesuatu. Selama ini, anakku tidak hanya hidup dalam tekanan ambisi orang di luar sana. Ia juga hidup dalam bayanganku. Bayangan ayah yang terlalu tinggi untuk digapai, terlalu dingin untuk dipeluk. Aku menghela napas panjang dan menariknya ke dalam pelukan. Pelukan yang mungkin seharusnya terjadi bertahun-tahun lalu. Ayah ada di sini, kataku. Kamu tidak sendirian. Ia menggenggam bajuku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis tanpa menahan diri. Ada satu retakan besar di keluarga kami. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Retakan ini bukan akhir. Retakan ini adalah pintu. Jika kalian jadi ayahku atau anakku, apa yang kalian lakukan? Tinggalkan komentar. Cerita ini milik kita bersama. Aku pulang lebih awal hari itu. Padahal, biasanya aku adalah orang terakhir yang meninggalkan pabrik. Tapi setelah melihat rekaman itu, rekaman yang seharusnya tidak mungkin ada, aku merasa setiap langkah di pabrik menahan nafasku. Seolah guncangan kecil saja bisa membuatku roboh. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkahku menggema di lantai marmer, seperti suara kunci yang jatuh di ruang kosong. Aku memandang ke arah kamar anakku. Pintu itu tertutup, tapi cahaya tipis merayap dari bawahnya. Aku berdiri lama di depan pintu itu. Bertahun-tahun aku merasa rumah ini selalu penuh. Tapi baru hari inilah aku sadar bahwa yang penuh hanyalah ruangannya, bukan hatinya. Dan mungkin, bukan hatiku juga. Aku mengetuk pelan. 2 kali. Tidak ada jawaban. Boleh ayah masuk? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Pintu terbuka beberapa detik kemudian. Ia muncul dengan wajah letih, rambut sedikit acak, kaos simpel yang biasanya ia kenakan saat sedang tidak ingin diganggu dunia. Ada apa? Yah. Pertanyaannya sederhana,
Tapi aku merasakan jarak yang seolah membentang panjang antara kami. Aku masuk ke kamar, duduk di kursi kerjanya. Ia berdiri di dekat jendela, seperti seseorang yang bersiap melarikan diri kapan saja. Ada sesuatu yang ayah perlu bicarakan, ujarku pelan. Ia mengangguk, tapi pandangannya tidak bertemu dengan mataku. Aku mencoba memilih kata yang paling lembut, tapi seluruh kata yang kupunya terasa seperti pecahan logam. Kamu ada di pabrik semalam? Tanyaku hati-hati. Ia tidak menjawab, tapi matanya berubah. Aku melihat sesuatu bergetar di dalam sana, entah takut, marah, atau menahan rahasia. Kenapa? Suaranya melunak, tapi curiga. Ada apa di pabrik? Aku menunduk sejenak. Apakah aku tega mengatakannya? Apakah aku akan merusak sedikit kehangatan yang baru kami bangun semalam? Namun rekaman itu terlalu jelas. Terlalu nyata. Ada seseorang yang masuk ke garasi test drive. Menyentuh mobil ayah. Aku berhenti, menatap wajahnya. Dan, wajahnya mirip kamu. Waktu berhenti. Benar-benar berhenti dalam satu tarikan napas. Ia memucat. Bukan karena ketahuan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Ayah lihat rekamannya. Ya. Ia memejamkan mata. Bahunya turun pelan. Seperti beban lama tiba-tiba menemukan wujudnya. Ia mengambil kursi dan duduk di hadapanku. Tidak ada amarah. Tidak ada pembelaan. Hanya ketakutan jujur yang selama ini tidak pernah kutahu. Ayah, suaranya serak. Aku bisa jelaskan. Itu kalimat yang seharusnya menenangkanku, tapi justru membuat dadaku semakin berat. Coba jelaskan, pintaku. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu berkata, pelan sekali. Aku memang masuk ke garasi itu, tapi bukan untuk memotong rem ayah. Ia menatapku, kali ini langsung. Aku ke sana karena seseorang memaksaku. Nadia? Tanyaku spontan. Ia menggeleng. Besan ayah, bisiknya. Aku membeku. Darah naik ke telingaku. Jantungku menekan dada seakan ingin keluar. Apa? Dia bilang kalau aku tidak masuk ke garasi itu, dia akan membuat hidupku hancur. Dia ancam sesuatu yang ayah tidak tahu. Ia berhenti, menelan sesuatu yang pahit. Aku menunggu, napasku tertahan. Ayah. Aku bukan bagian dari rencana mereka. Aku tidak ingin menyentuh mobil ayah. Aku hanya ingin menghentikan mereka. Tapi aku terjebak. Ada getaran di suaranya. Getaran seseorang yang terlalu lama memendam ketakutan. Seseorang yang tidak pernah diberi tempat untuk berbicara. Aku meraih pundaknya. Sesuatu yang jarang kulakukan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Ayah selalu terlihat terlalu kuat. Jawabnya lirih. Aku takut ayah kecewa. Takut ayah marah. Takut ayah berhenti melihatku sebagai anak. Hatiku remuk. Benar-benar remuk. Di antara deru napas kami yang berat, aku menyadari sesuatu. Selama ini, anakku tidak hanya hidup dalam tekanan ambisi orang di luar sana. Ia juga hidup dalam bayanganku. Bayangan ayah yang terlalu tinggi untuk digapai. Terlalu dingin untuk dipeluk. Aku menghela napas panjang dan menariknya ke dalam pelukan. Pelukan yang mungkin seharusnya terjadi bertahun-tahun lalu. Ayah ada di sini, kataku. Kamu tidak sendirian. Ia menggenggam bajuku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis tanpa menahan diri. Ada satu retakan besar di keluarga kami. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Retakan ini bukan akhir. Retakan ini adalah pintu. Jika kalian jadi ayahku atau anakku, apa yang kalian lakukan? Tinggalkan komentar. Cerita ini milik kita bersama. Pagi berikutnya kupikir aku akan bangun dengan kepala yang lebih ringan. Tapi yang terasa justru sebaliknya. Seperti ada mesin besar di dadaku, berputar tanpa henti, menekan, menggerus, meremas setiap sisi yang masih bisa menahan. Percakapan semalam dengan anakku masih bergema. Tentang ancaman. Tentang besanku.
Tentang ketakutan yang ia pendam karena percaya aku terlalu kuat untuk disentuh dan terlalu tinggi untuk dijangkau. Aku duduk lama di meja makan tanpa menyentuh sarapan. Sendok menganggur di tangan. Kopi mengeluarkan asap tipis, tapi aku tidak merasakannya. Pikiran melayang ke satu titik. Jika mereka berani mengancam anakku, apalagi yang mereka lakukan di belakangku? Di pabrik, suara mesin tidak lagi memberi ketenangan. Hari itu, setiap dengungan terasa seperti kode rahasia, seakan seluruh bangunan sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sabotase rem mobil. Aku memanggil kepala keamanan. Periksa rekaman 7 hari terakhir, kataku tegas. Bukan hanya garasi, seluruh area, bagian administrasi, gudang, ruang kontrol produksi, semuanya. Ia mengangguk, sedikit gugup. Ada hal tertentu yang Bapak cari? Ada, jawabku pelan. Kebenaran. Saat rekaman diputar, aku berdiri tegak, kedua tangan bersedekap. Layar besar berganti-ganti menampilkan berbagai sudut pabrik. Para pekerja tampak sibuk. Beberapa berjalan melintasi lorong. Semua terlihat biasa, terlalu biasa. Sampai rekaman itu muncul. Seseorang, postur tinggi, langkah cepat tapi berhati-hati, masuk ruang administrasi. Waktu rekaman, 3 hari sebelum percobaan sabotase. Topinya mirip orang yang muncul di garasi. Kali ini ia memeriksa laci-laci, membuka berkas, mengambil sesuatu, lalu masuk ruang rapat kecil. Kepala keamanan mematikan suara ruangan. Pak, ini yang kami temukan di rekaman. Ia memperbesar gambar, dan jantungku serasa berhenti. Di ruangan itu, Besan, ayah dari menantuku, sedang berbicara dengan 2 orang lain. Tidak ada suara, tapi gestur mereka jelas. Peta jalur test drive terbuka di meja. Ada sketsa rem. Ada catatan tangan. Di sudut kanan layar, sosok anakku berdiri dengan wajah tegang, seperti seseorang yang terpaksa hadir di ruang yang seharusnya ia jauhi. Aku memejamkan mata sejenak. Tidak tahan melihatnya berada di antara orang-orang itu. Pak, kami tidak tahu ini terjadi di ruangan internal, kata kepala keamanan. Mereka seperti tahu titik buta kamera, tapi tidak sadar kamera baru yang kita pasang bulan lalu menangkap sudut lain. Aku mengangguk pelan. Ada rasa marah yang naik, tapi yang lebih besar justru rasa bersalah. Anakku terjebak dalam permainan orang dewasa yang tidak menganggapnya manusia, hanya alat. Sore itu aku pulang lebih cepat lagi. Tidak ingin menunggu Besan atau menantu datang berkunjung tiba-tiba seperti biasa. Ada hal yang harus kuhadapi, dengan cara seorang ayah. Aku mengetuk pintu kamar anakku. Ia membuka, wajahnya tampak letih, mata sembab. Mungkin ia juga tidak tidur semalam. Kita perlu bicara, kataku. Ia mengangguk pelan, duduk di tepi ranjang. Aku duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Aneh, kursi itu tiba-tiba terasa seperti saksi dari semua luka kami. Ayah sudah lihat rekaman lain, ujarku. Ayah tahu Besanmu memaksamu. Dan ayah tahu kamu di situ bukan karena kamu ingin. Ia menunduk, bahunya jatuh. Aku tidak tahu bagaimana keluar darinya. Yah, dia bilang dia bisa menjatuhkan aku. Dia bisa bikin aku terlihat seperti pelaku. Dia ancam keluarganya juga. Aku terjebak. Apa menantumu tahu? Tanyaku. Ia terdiam lama sebelum menjawab. Tidak, tapi aku rasa dia curiga, dan dia berpihak pada ayahnya. Aku menarik napas panjang. Jadi anakku sendirian, benar-benar sendirian. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Pertanyaan itu keluar lagi, kali ini lebih pelan, lebih retak. Ia mengangkat wajahnya. Karena aku pikir ayah tidak perlu tahu. Aku pikir ayah sudah punya beban besar. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Tapi aku salah. Yah, aku tidak kuat. Hatiku mencengkeras. Anakku, yang sejak kecil kutuntut untuk tangguh, kini mengaku rapuh di hadapanku.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sebagai pemilik pabrik, tapi sebagai ayah. Aku memegang kedua bahunya. Kamu tidak sendiri, kataku, suaraku retak. Kamu tidak pernah sendiri. Ayah minta maaf, karena membuatmu percaya kamu harus menghadapi semuanya sendirian. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya pecah perlahan. Isak yang selama ini ia tahan agar tidak terdengar di balik dinding-dinding rumah yang terlalu luas. Aku memeluknya. Pelukan itu bukan kemenangan. Bukan juga permintaan maaf yang sempurna. Itu hanya perbaikan pertama dari baut yang selama ini longgar di antara kami. Dan aku tahu satu hal. Jika mereka mengancamnya sekali lagi, mereka tidak hanya akan berhadapan dengan ayahnya. Mereka akan berhadapan dengan seseorang yang akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Jika kalian berada di situasi ini, apa langkah pertama yang seharusnya kulakukan? Tulis komentarmu. Mungkin suaramu membantu ayah lain di luar sana. Malam turun seperti tirai lusuh yang menutup panggung hidupku. Di ruang kerja yang sepi, hanya jam dinding yang terus berdetak, seolah mengingatkanku betapa banyak waktu yang telah hilang, dan betapa sedikit yang masih tersisa untuk memperbaiki semuanya. Aku duduk seorang diri, menatap berkas-berkas laporan perusahaan yang tak lagi kupahami. Angka-angka itu menari tanpa bentuk, seperti serpihan hidupku sendiri. Berantakan, mengambang, tak punya arah. Mungkin benar, ketika hati seorang ayah goyah, seluruh dunianya ikut runtuh. Telepon di mejaku bergetar, memberi kabar yang tak pernah benar-benar ingin kudengar. Laporan terbaru tentang anakku, tentang keputusannya, tentang langkah-langkah yang semakin jauh dari akarnya, tentang amarah yang tak lagi ia sembunyikan. Suara sekretaris Parau berkata, "Pak, ada gerakan aneh di internal. Direktur muda itu, putra Anda, mengambil beberapa kebijakan tanpa persetujuan." Aku memejam. Hanya sebentar, tapi rasanya seperti menutup pintu dunia. "Aku mengerti," jawabku lirih. "Biar aku yang bicara dengannya." Tapi ketika telepon itu kututup, aku tahu, bukan sekadar kebijakan yang diambilnya. Ia sedang membangun benteng. Benteng terhadapku, ayahnya. Aku bangkit, berjalan ke jendela besar yang memandangi kota. Lampu-lampu jauh tampak seperti jutaan doa yang tak pernah sampai. Di balik kaca itu, aku melihat bayanganku sendiri. Lelaki parubaya dengan garis-garis lelah di wajah, yang mungkin terlalu lama menuntut, terlalu sedikit mendengar. "Mungkin, ini semua salahku," gumamku. Aku teringat suara tawa anakku ketika masih kecil. Suara yang kini berubah menjadi gema asing penuh ketegangan setiap kali ia menelponku. Suara yang dulu memanggilku ayah, kini terdengar seperti memanggil rival bisnisnya. Dan ketika pintu ruang kerja diketuk, aku tahu dunia tak menungguku untuk siap. Asistenku masuk, tergesa. "Pak, ada pesan pribadi dari putra Anda." Aku mengambil amplop itu. Tanganku bergetar sedikit. Kubuka perlahan. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat tulisan tangan. "Ayah tidak pernah mendengar aku. Jadi mulai hari ini, aku tak akan mendengar ayah." Huruf-hurufnya tegas, tajam, dingin, seperti pisau yang sudah lama diasah oleh kesalahanku sendiri. Dadaku sesak. Aku bersandar pada meja, merasakan seluruh beban bertahun-tahun menekan pundakku. Entah sejak kapan jarak di antara kami berubah menjadi jurang, dan jurang itu kini terasa siap menelan apapun yang tersisa dari hubungan kami. "Mengapa semuanya sampai sejauh ini, Nak?" bisikku. Tapi dinding-dinding ruangan hanya memantulkan pertanyaan itu kembali kepadaku. Berkali-kali, tanpa jawaban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menyadari, kadang suara yang paling menyakitkan bukanlah teriakan, melainkan sunyi. Sunyi dari anakku. Sunyi yang kutakuti selama ini, dan kini benar-benar terjadi. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari naik, tetapi rasanya seperti cahaya enggan menyentuhku. Seolah alam pun tahu bahwa hari ini, ada bagian dari hidupku yang tak bisa lagi kembali seperti dulu.
Aku berdiri di depan pintu kamar anakku, pintu yang dulu sering kubuka tanpa mengetuk, untuk mengajaknya sarapan atau sekadar bertanya tentang sekolahnya. Kini pintu itu menjadi dinding keras yang memisahkan dua hati yang sama-sama lelah. Ku ketik pesan panjang di ponselku. Ku koreksi. Ku buang. Ku tulis lagi. Pada akhirnya, hanya satu kalimat yang bertahan. Ayah ingin bicara. Terkirim. Tetapi tak ada balasan. Bukannya tak biasa, tetapi kali ini terasa seperti penolakan yang disengaja. Ada jeda yang mengiris. Ada diam yang menghakimi. Aku berjalan perlahan ke ruang tengah. Rumah ini terasa besar sekaligus sempit. Dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan yang kini terasa asing. Kursi di pojok sana masih menjadi tempat ia duduk sambil bercerita tentang mimpi-mimpinya. Mimpi yang dulu kuanggap naif. Padahal mungkin itu satu-satunya dunia yang ingin ia genggam. Setiap langkah kuambil, aku merasa seperti mendekati sesuatu yang telah hilang terlalu jauh. Aku mengambil jaket dan memutuskan pergi ke kantor lebih awal, walau sebenarnya tak ada rapat penting. Hanya ingin menghindari rumah yang kini lebih sunyi daripada kuburan. Mobil melaju di jalanan kota yang ramai, tapi kepalaku tetap di tempat yang sama, menelusuri masa lalu, mencari celah kecil di mana aku bisa menyusup, memperbaiki sejarah. Setibanya di kantor, suasana berubah tegang. Para karyawan saling berbisik, menatapku dengan ragu. Ada sesuatu yang mereka tahu, yang belum ku ketahui. Aku masuk ke ruang rapat. Asistenku menutup pintu dengan wajah pucat. Pak, putra Anda baru saja mengajukan restrukturisasi kepemimpinan. Aku terdiam. Dia ingin mengambil alih lebih cepat dari rencana. Langit-langit seolah turun. Napasku terasa lebih berat. Tanpa bicara dengan saya dulu, tanyaku, meski jawabannya sudah jelas. Asisten itu menunduk. Iya, Pak. Aku menatap meja panjang di hadapanku, tempat aku membangun setengah hidupku. Di atas kayu itu, aku menandatangani kontrak-kontrak penting, mengikat kemitraan besar, membangun kerajaan usaha dari nol. Tapi meja yang sama kini menjadi saksi bahwa darah dagingku sendiri ingin merebutnya. Bukan karena ambisi semata. Aku tahu itu. Ia tersakiti. Ia mencari ruang. Ruang yang tak pernah kuberikan. Aku mengusap wajahku. Rasanya seperti menahan runtuhan. Persiapkan rapat sore ini. Aku ingin bertemu dengannya. Asisten itu mengangguk, lalu keluar meninggalkanku sendirian. Dan saat aku duduk di kursi eksekutif yang dulu membuatku merasa kuat, kini kursi itu terasa seperti singgasana kosong, yang siap diberikan kepada siapapun yang lebih pantas. Dalam diam, aku berbisik pada diriku sendiri. Jika akhirnya aku kalah, setidaknya aku ingin kalah sebagai ayah, bukan sebagai lawan. Aku tidak butuh mempertahankan tahta. Aku hanya ingin memulihkan jembatan. Tetapi bagaimana caranya? Jika setiap pintu yang kubuka hanya membawaku pada dinding, hari itu, aku menutup mata, mengakui satu hal yang paling menakutkan. Kadang cinta seorang ayah tidak runtuh karena kebencian anaknya, melainkan karena penyesalan yang datang terlambat. Sore itu, ruang rapat utama terasa lebih dingin dari biasanya. AC bekerja seperti ingin membekukan udara, tetapi sebenarnya yang membuat ruangan itu dingin adalah jarak yang tak terlihat, namun terasa menusuk tulang. Di ujung meja panjang, aku duduk menunggu. Tangan kiriku menggenggam pulpen, bukan untuk menulis, tapi untuk menenangkan gemetar yang tak mau hilang. Biasanya rapat menegangkan membuatku bersemangat. Tapi kali ini, rasanya seperti menunggu vonis. Pintu terbuka. Anakku masuk. Kemejanya rapi, wajahnya tenang, langkahnya mantap. Terlalu mantap untuk seseorang yang dulu gemetar setiap kali kubawa ke ruang rapat ini. Sekilas aku bangga, tapi rasa bangga itu tenggelam oleh kenyataan pahit. Semua kekuatan itu kini berdiri berseberangan denganku. Di belakangnya, menantuku berjalan dengan tatapan tajam yang berusaha disembunyikan. Dan 2 langkah kemudian, besanku menyusul, dengan senyum tipis yang lebih mirip garis kemenangan. Mereka duduk. Tidak ada sapaan.
Bahkan tidak ada anggukan kecil yang sopan. Hanya keheningan yang membawa badai. Aku menghela napas panjang. Kita harus bicara, kataku pelan. Tidak sebagai lawan, sebagai keluarga. Anakku menatapku sebentar, lalu mengarahkan pandangannya ke berkas di depannya. Kita di sini untuk urusan perusahaan, bukan keluarga. Kalimat itu menusuk seperti baut karat yang dipaksa masuk ke lubang yang salah. Aku menunduk sesaat, menyusun kata. Ayah tahu kamu kecewa. Ayah tahu ada hal-hal yang tidak pernah ayah jelaskan. Tapi mengambil alih perusahaan seperti ini, tanpa bicara. Ayah tidak pernah memberi kesempatan untuk bicara, potongnya. Suaranya tenang. Tenang yang menyakitkan. Seperti seseorang yang sudah lama berhenti berharap. Menantuku menyisipkan komentar, perusahaan ini butuh pemimpin baru, Pak. Generasi yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Besanku menambahkan, dan kebetulan, kami sudah menyiapkan restrukturisasi penuh. Kami punya rencana jangka panjang. Kita tidak bisa terus mengandalkan keputusan yang terlalu emosional. Emosional. Mereka menyebutku emosional, hanya karena aku masih percaya pada nilai keluarga. Aku memandang putraku dalam-dalam. Nak, apa kamu benar-benar menginginkan ini? Dengan caramu seperti ini? Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu di matanya. Keraguan kecil, yang cepat ia sembunyikan. Ayah tidak pernah melihatku sebagai orang yang mampu, ucapnya perlahan. Hanya sebagai anak kecil yang harus mengikuti semuanya. Aku lelah menjadi bayangan ayah. Aku terdiam. Itu dia. Kalimat yang tak pernah ia berani ucapkan. Kalimat yang seharusnya ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Kalimat yang menghantamku lebih keras daripada semua rencana pengambil alihan perusahaan. Aku hendak menjawab ketika pintu tiba-tiba diketuk dan sekretaris masuk dengan wajah panik. Maaf, Pak, tapi kami baru menemukan sesuatu di kamera keamanan lantai bawah. Semua menoleh. Ada seseorang mengikuti cucu Anda ketika keluar dari ruang bermain. Kami tidak mengenali wajahnya, tapi rekamannya terlihat mencurigakan. Jantungku berhenti berdetak. Cucu kecilku, anakku spontan berdiri. Apa maksudnya? Sekretaris menelan ludah. Kami belum yakin, Pak, tapi tim keamanan sedang menelusuri jejaknya. Aku merasakan napas hilang dari dadaku. Telingaku berdenging. Dan untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, aku melihat wajah putraku berubah, bukan sebagai pewaris yang ingin menang, tapi sebagai ayah yang ketakutan kehilangan anaknya. Ia memandangku. Tatapan itu tidak mengatakan, aku lawanmu. Tatapan itu mengatakan, Ayah, tolong. Rapat itu tidak pernah dimulai. Dan kini, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada siapa yang memimpin perusahaan. Ada seorang anak kecil, cahaya dalam hidupku, yang mungkin sedang dalam bahaya. Panik adalah suara yang tidak pernah ingin kudengar di koridor pabrikku. Tetapi sore itu, langkah-langkah orang berlari, suara radio keamanan yang saling bersahut, dan bisik-bisik penuh ketakutan menyatu menjadi satu nada yang menusuk dada. Aku berjalan cepat menuju ruang keamanan, sementara anakku mengikuti di belakang. Napasnya tersengal, bukan karena lelah, tetapi karena takut kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Ketika pintu ruang kontrol terbuka, layar-layar CCTV menyambut kami dengan tampilan hitam putih yang bergetar. Di salah satu layar, ada rekaman yang membuat jantungku mencengkeram dirinya sendiri. Cucu kecilku berjalan sambil membawa mobil-mobilan kesayangannya. Ia tersenyum tanpa curiga, dan beberapa meter di belakangnya, seseorang mengikuti. Wajahnya tertutup masker dan topi. Langkahnya pelan, terlalu pelan, seperti sedang menunggu momen yang tepat. Aku mengepalkan tangan. Perbesar frame itu. Petugas keamanan mengikuti perintah. Rekaman membesar. Wajah tetap tak terlihat, tapi sesuatu pada cara orang itu berjalan, sesuatu pada ketenangannya, membuatku sadar. Ini bukan orang asing acak.
Ini seseorang yang tahu bagaimana sistem keamanan bekerja. Anakku maju mendekat ke layar. Ini ulah siapa? Suaranya retak. Aku menatapnya, ingin mengatakan kenyataan yang mulai menggigit batinku. Bahwa ini tidak kebetulan. Bahwa ini berhubungan dengan rencana perebutan perusahaan. Bahwa ini mungkin bagian dari ancaman. Namun aku menahan lidahku. Luka ini terlalu besar untuk dilempar begitu saja. Kita fokus pada pencarian dulu, kataku. Tim keamanan segera bergerak. Setiap pintu di area pabrik mulai diperiksa. Setiap sudut gudang digeledah. Sirene sunyi dalam sistem internal berbunyi. Alarm yang tidak terdengar oleh publik, tapi cukup untuk membuat setiap karyawan tegang. Anakku mulai gelisah, berjalan mondar-mandir seperti singa terluka. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, ia tak menyelesaikan kalimat itu. Ia tidak perlu, karena aku pun merasakan hal yang sama. Dunia bisa mengambil perusahaan, kekuasaan, bahkan tubuhku. Tapi jangan sentuh cucuku. Jangan sentuh satu-satunya cahaya yang menjaga jantungku tetap bernyala. Tiba-tiba, radio keamanan berbunyi. Tim Beta melapor. Kami menemukan jejak sepatu kecil di area lorong gudang selatan. Ada mainan mobil-mobilan yang tertinggal. Aku merasakan darahku berhenti mengalir. Itu mainan yang ia bawa setiap hari. Mobil kecil berwarna merah. Ia tak pernah menjatuhkannya kecuali ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. Kami bergegas ke lokasi. Lorong gudang selatan lembab dan dingin. Lampu-lampunya redup, memberi bayangan panjang yang seolah menelan siapapun yang lewat. Di sana, di lantai beton, mobil-mobilan kecil itu tergeletak. Rodanya masih berputar sedikit, menunjukkan bahwa ia baru saja jatuh. Anakku mengambil mainan itu dengan tangan gemetar. Ia menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. Ayah, tolong, jangan biarkan apapun terjadi padanya. Aku menyentuh bahunya. Kita akan temukan dia. Apapun caranya. Di ujung lorong, ada pintu kecil menuju area servis, tempat hanya sedikit orang yang tahu. Dan pintu itu terbuka. Cahaya tipis mengalir keluar darinya seperti rahasia yang bocor. Suara angin dari ventilasi terdengar seperti bisikan ancaman. Aku melangkah maju pertama kali. Karena bukan hanya sebagai pemilik pabrik ini, tapi sebagai seorang kakek yang kini berdiri di ujung ketakutan terdalamnya. Saat aku hendak masuk, radio keamanan berbunyi lagi, kali ini dengan suara yang lebih suram. Pak, kami menemukan sesuatu lagi di jalur luar menuju gudang lama. Bentuk apa? Tanyaku segera. Sebuah kain kecil, milik anak Anda. Anakku membeku. Aku pun ikut. Di senja hari itu, ketika bayangan-bayangan memanjang seperti mimpi buruk yang tak mau pergi, satu kesadaran menghantamku seperti palu besar. Musuh yang kita hadapi tidak hanya ingin perusahaan ini. Mereka ingin menghancurkan kita dari akar yang paling rapuh. Dengan mengambil seseorang yang paling kita cintai. Senja berubah menjadi malam sebelum aku sempat menyadarinya. Lampu-lampu industri yang biasa terasa seperti tulang pabrik ini menyala redup. Seperti mata yang lelah menyaksikan kebusukan manusia. Kami berlari menuju jalur luar, tempat tim keamanan menemukan potongan kain kecil milik cucuku. Angin malam menerpa wajahku, dingin, namun tidak sedingin rasa takut yang menguasai seluruh tubuhku. Ketika sampai di lokasi, potongan kain itu tergeletak di tanah. Warnanya biru pucat, dengan gambar mobil kecil, baju kesayangan cucuku. Anakku mengambilnya, menahannya erat di dada seolah itu satu-satunya harapan yang tersisa. Ini miliknya, bisiknya, suaranya parau. Dia pasti baru lewat sini. Aku menatap jalur beton yang memanjang menuju sebuah bangunan tua, gudang lama yang sudah tak dipakai bertahun-tahun. Dulu, di tempat itu, aku membangun banyak prototipe awal. Tempat penuh kenangan kerja keras. Kini menjadi tempat yang mungkin menyimpan ketakutan terburuk dalam hidupku. Pintu gudang tua itu terbuka sedikit. Berderit ketika angin menyentuhnya.
seolah mengundang kami masuk ke dalam rahasia yang gelap dan basi. Aku mengambil langkah pertama. Gudang itu gelap. Bau besi berkarat bercampur debu memenuhi udara. Lampu-lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk melalui celah-celah dinding, membentuk garis-garis tipis seperti doa yang pecah. Anakku menyalakan lampu senter ponsel. Cahaya kecil itu menembus kegelapan, menari di antara rak-rak tua dan mesin rusak. Cucu kita. Suaraku hampir tak terdengar. Dia pernah bermain di tempat ini dulu. Ingat? Waktu kamu kecil, kamu juga suka ke sini. Anakku mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap ke depan, mencari bayangan kecil yang mungkin bersembunyi. Kami berjalan semakin dalam. Suara langkah kami bergema di ruang kosong. Setiap gema terasa seperti detak jantung yang memanggil masa lalu, dan mungkin juga memanggil bahaya. Tiba-tiba, dari sisi kiri, terdengar bunyi lembut. Bukan bunyi mesin, bukan bunyi angin, tapi bunyi isakan. Anakku langsung menoleh, napasnya terhenti. Kami mengikuti sumber suara itu, melewati rak tua dan peti yang ditutupi kain. Di balik tumpukan ban bekas, sebuah bayangan kecil meringkuk. Cahaya senter menyorot wajah mungil itu. Cucu kecilku, kotor, berdebu, pipi basah oleh air mata. Tangan kecilnya gemetar sambil memegang potongan bajunya yang tersisa. Cucu, suaraku pecah, lebih cepat dari langkahku. Anakku berlari menghampirinya, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Anak itu menggenggam balik, menangis keras seolah seluruh ketakutannya baru menemukan jalan keluar. Dede takut, Dede takut. Suaranya terputus-putus. Aku mengusap kepalanya, mengerahkan seluruh keteguhan yang masih aku punya. Tidak apa-apa, nak. Kakek di sini. Ayahmu di sini. Kamu sudah aman. Tapi sebelum kami sempat menarik napas lega, sebuah suara terdengar dari belakang kami. Suara pintu besi digeser. Berdebum. Kami menoleh cepat. Di pintu masuk gudang, berdirilah seseorang. Sosok gelap, tubuh tegap, wajah tertutupi masker hitam. Ia berdiri diam. Terlalu diam. Seperti bayangan yang menunggu saat tepat untuk menghantam. Anakku berdiri melindungi anaknya. Aku maju setengah langkah ke depan, membangun dinding terakhir yang kupunya. Kau siapa? Seruku. Sosok itu tidak menjawab, tapi ia mengangkat sesuatu dari tangannya. Sebuah remote kecil dengan lampu merah menyala. Sebuah klik terdengar, dan seluruh gudang bergetar halus, seperti ada sesuatu di bawah lantai yang baru saja diaktifkan. Anakku memeluk cucunya semakin erat. Apa yang dia lakukan? Aku tahu suara itu, getaran itu, peringatan itu. Itu bukan gempa. Itu bukan mesin rusak. Itu mekanisme detonator. Seseorang menanam sesuatu di gudang ini. Jantungku menghantam tulang rusuk. Cepat keluar, teriakku. Sosok itu berbalik dan kabur ke kegelapan luar, tidak menunggu ledakan. Meninggalkan kami dalam perangkap yang mulai hidup. Aku meraih tangan anakku, menarik mereka berdua menuju pintu belakang yang mungkin masih bisa dibuka. Dan saat kami berlari, aku sadar satu hal. Ini bukan penculikan spontan. Bukan tindakan ancaman yang gegabah. Ini rencana matang. Dan seseorang di keluarga kami mungkin tahu sesuatu tentang ini. Gudang tua itu bergetar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Debu jatuh dari langit-langit. Serpihan-serpihan kecil beterbangan seperti abu dari mimpi buruk yang mulai menyala. Aku tahu suara itu. Aku mengenal ritmenya. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada ledakan yang kau pahami. Aku berteriak, "Jangan berhenti, terus lari." Anakku menggendong putranya. Napasnya berat, langkahnya kacau. Aku berlari di samping mereka. Satu tangan menahan dinding agar tidak terjatuh saat lantai bergoyang. Setiap detik terasa lebih cepat daripada langkah kami. Setiap getaran terasa seperti hitungan mundur yang tidak terlihat. Cahaya senter ponsel menari di udara penuh debu,
membuat bayangan-bayangan besar menari di dinding seperti hantu masa lalu yang datang menagih harga dari pilihan-pilihanku. Kami hampir sampai di pintu belakang ketika sebuah suara keras terdengar. Brak! Sebagian rak tua tumbang, menjatuhkan peti-peti besar yang menutup sebagian jalur keluar. Anakku berhenti. Ayah! Jalannya tertutup. Aku maju ke depan, mencoba mendorong peti itu. Berat. Terlalu berat. Tapi aku tidak bisa menyerah. Tidak hari ini. Tidak ketika cucuku berada di dadaku. Aku mendorong lagi, memaki napas sendiri. Ayo, bergeraklah, bergeraklah. Anakku meletakkan anaknya sebentar dan ikut mendorong dari sisi lain. Ototnya tegang. Wajahnya memerah. Aku melihat dirinya dalam dirinya sendiri. Anak yang dulu kecil, kini menjadi ayah yang berjuang. Di tengah gemetar gudang, di tengah ancaman maut, aku melihat sisi dirinya yang selalu aku inginkan muncul. Seorang ayah yang akan mati demi anaknya. Rak itu bergerak sedikit. Peti bergeser. Cukup untuk tubuh kecil melewatinya. Kurang untuk kami bertiga. Aku menelan napas. Bawa dia dulu. Lewat celah itu. Anakku menggeleng cepat. Tidak. Kita keluar bersama. Ledakan kecil terdengar jauh di dalam lantai bawah gudang. Seperti peringatan. Seperti suara seseorang yang menghitung sampai 3. Aku menatap matanya. Turuti ayah. Ketegasanku, yang selama ini membuat jurang antara kami, kali ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan cucuku. Dengan gemetar, ia mendorong tubuh kecil itu melalui celah sempit. Cucu kecilku merangkak keluar, menangis keras, memanggil ayahnya. Ayah! Suara itu seperti paku yang masuk ke dadaku. Anakku menyusul, menekan tubuhnya melalui celah. Sempit, sulit. Tapi ia berhasil. Di luar, ia meraih anaknya dan memeluknya erat. Ia menoleh ke arahku. Ayah, cepat. Aku mencoba masuk. Bahuku sudah melewati. Tapi rak kembali bergerak. Mungkin karena getaran baru yang terdengar dari bawah lantai. Celah itu menyempit lagi. Anakku panik. Ayah, ayo. Aku menarik napas panjang. Kamu luar dulu. Jauhkan anakmu dari pintu. Ayah menyusul. Tidak. Turuti ayahmu. Cahaya dari luar menerangi wajah mereka. Cucu kecilku menatapku. Matanya besar, basah, penuh ketakutan yang belum sempat ia pahami. Kakek, jangan tinggal. Suaranya kecil, rapuh, tetapi cukup untuk mengalahkan dentuman getaran gudang. Aku menggertakkan gigi. Kudobrak peti itu dengan seluruh sisa tenagaku. Bahu sakit. Tulang seperti retak. Nafasku pendek. Lalu, krah. Celah itu terbuka lagi. Cukup besar. Aku menyeruak keluar. Jatuh tersungkur di tanah luar gudang. Anakku menarikku sekuat tenaga. Cucu kecilku memeluk leherku. Menangis tak berhenti. Dan tepat ketika kami mundur beberapa meter, duar! Gudang itu meledak dari dalam. Api oranye menjilat malam. Gelombang ledakan mendorong kami hingga hampir terlempar ke tanah. Aku memeluk cucuku lebih erat, menutupi tubuhnya dengan badanku. Anakku menahan tubuhku dari belakang. Ketika suara ledakan mereda, hanya ada suara api yang memakan kenangan. Gudang itu runtuh perlahan seperti raksasa tua yang menyerah pada usianya. Cucu kecilku masih menangis. Anakku masih terengah. Dan aku hanya bisa menatap api itu, menyadari bahwa malam ini bukan hanya gudang yang meledak, tapi juga kepura-puraan. Kehidupan kami pernah retak. Tapi malam ini, seseorang mencoba menghancurkannya sampai habis. Anakku memandangku. Suaranya pelan tapi penuh amarah dan ketakutan. Ayah, ini bukan lagi tentang bisnis. Ia menggenggam pundakku. Kita harus cari tahu siapa yang ingin menghabisi keluarga kita. Aku menatap api yang memakan masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, aku tak hanya merasakan dihianati. Aku merasa ditargetkan. Malam itu,
Rumah terasa seperti gua kosong yang bergema. Setiap langkahku menimbulkan suara yang terlalu keras, terlalu jujur, seolah menghitung ulang setiap kesalahan yang pernah kulakukan sebagai ayah. Lampu ruang tamu meredup, menyisakan cahaya kekuningan yang jatuh di lantai seperti sisa-sisa harapan yang belum sepenuhnya padam. Aku duduk di kursi tua yang berderit, kursi yang dulu sering kupakai menggendong anakku ketika ia masih balita, kursi yang kini hanya menyisakan bayangan masa lalu. Sementara angin dari jendela terbuka membawa aroma tanah basah, entah mengapa malam ini bau itu seperti membawa kenangan pahit, bukan ketenangan. Hatiku kacau. Kata-kata anakku siang tadi masih mengalir seperti racun yang pelan-pelan menyusup ke dada. Ayah tidak pernah benar-benar melihat aku. Ayah hanya melihat bayangan yang ayah inginkan. Benarkah? Apa selama ini aku begitu sibuk mengejar kejayaan keluarga, hingga tidak menyadari badai yang tumbuh di dalam hatinya? Aku mengusap wajahku, telapak tanganku gemetar. Tak mudah bagi seorang ayah untuk mengakui bahwa dirinya gagal. Dunia mengajarkan bahwa ayah harus kuat, harus menjadi tiang yang tak boleh rapuh. Tapi malam ini seluruh tubuhku retak. Aku menyandarkan kepala, menutup mata. Tiba-tiba bayangan masa lalu datang. Anakku yang kecil berlari ke arahku, menggenggam tanganku dengan senyum yang polos. "Ayah, lihat aku," katanya. "Aku bisa sendiri." Dan aku, yang sibuk dengan pekerjaan, jadwal, pertemuan, hanya mengangguk sambil melihat jam, seolah kebanggaannya tak lebih penting daripada target perusahaan. Air mata turun begitu saja. Aku tak ingat kapan terakhir kali aku menangis seperti ini, tanpa suara, tetapi penuh rasa sakit. Luka yang selama ini kusembunyikan, luka tentang ketakutanku kehilangan keluargaku, akhirnya pecah. Aku selalu berpikir masih ada waktu memperbaiki semuanya. Tapi ketika kusadari jarak kami telah sejauh ini, rasanya aku seperti datang terlambat ke rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya. Aku bangkit perlahan dan berjalan menuju kamar anakku. Pintu itu sedikit terbuka, dan gelap di dalamnya terasa seperti bisikan penyesalan. Aku menyentuh gagang pintu, merasai dinginnya. Di balik pintu itu, ada dunia yang pernah kurawat, yang kini terasa asing bagiku. "Maafkan ayah," bisikku pada ruangan kosong. Maaf karena ayah tidak pernah mendengar lebih awal, tidak pernah peka, tidak pernah hadir sepenuhnya. Dadaku sesak, tetapi di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang halus, seperti seberkas cahaya kecil yang menolak padam, harapan. Aku sadar, luka hanya bisa sembuh jika aku berani membuka kembali pintu komunikasi itu, meski aku takut ditolak. Aku sadar sekarang, menjadi ayah bukan tentang selalu benar, tetapi tentang berani berubah demi anak yang kita cintai. Dan malam itu, sambil menatap gelap yang terasa seperti menatap diriku sendiri, aku berjanji bahwa apapun yang terjadi, aku akan memperbaiki hubungan ini. Ada orang bilang, ayah yang terluka tetaplah ayah yang mencintai. Aku ingin membuktikan itu. Walau langkahku tertatih, aku tahu besok aku harus mencoba lagi. Karena cinta seorang ayah, betapapun terluka, tidak mengenal kata menyerah. Pagi itu langit tampak kelabu, seperti menahan hujan yang enggan jatuh. Awan menggantung rendah, seolah menekan dadaku dengan berat yang tak terlihat. Aku duduk di meja makan, menyentuh cangkir kopi yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Rasanya pahit, bukan karena kopinya, tapi karena pikiranku yang tidak mau diam. Semalam aku hampir tidak tidur, memikirkan percakapan yang tidak sempat terjadi, kata-kata yang tidak terucap, dan luka yang tidak kuperhatikan. Anak yang dulu selalu menari kecil di ruang tamu, kini berjalan menjauh seolah kehadiranku hanyalah bayangan asing yang mengusik ketenangannya. Ketika langkah kaki terdengar dari arah koridor, jantungku berdegup lebih cepat. Itu dia, anakku. Ia muncul dengan wajah letih, rambutnya berantakan, dan mata yang sembab seperti baru saja bertarung dengan malam. Bukan dengan dunia luar, tapi dengan dirinya sendiri. Dan aku, ayahnya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Itu menyakitkanku lebih dari apapun. "Selamat pagi," ucapku pelan, takut suaraku memecahkan udara. Ia berhenti, menoleh sebentar.
Jawaban yang pendek, dingin, tapi tetap sebuah jawaban, dan itu lebih baik daripada diam sepenuhnya. Aku ingin mengatakan banyak hal, bahwa aku menyesal, bahwa aku ingin memperbaiki semuanya, bahwa aku tidak ingin kehilangan dirinya. Tapi kata-kataku membatu di tenggorokan, terperangkap antara takut dan harapan. "Ayah, boleh bicara?" tanyaku akhirnya. Ia menatapku, ragu. Ada luka di matanya, luka yang sebagian besar kurasakan berasal dariku. "Bicara saja, Yah," katanya tanpa duduk. Aku menarik napas panjang. "Ayah tahu ayah sudah mengecewakanmu. Ayah terlalu sibuk, terlalu keras, terlalu buta. Ayah pikir selama ayah menyediakan semuanya, itu sudah cukup. Tapi ayah lupa, yang kamu butuhkan bukan rumah megah atau nama besar, tapi ayahmu." Ia terdiam. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Ayah selalu bilang semuanya demi aku, tapi ayah tidak pernah bertanya apa aku baik-baik saja," ucapnya. Suaranya rendah namun penuh luka. "Ayah tidak pernah benar-benar melihat aku." Perkataannya menusukku, tapi aku tahu itu kebenaran yang harus kuterima. "Ayah minta maaf," kataku lirih. Suaraku bergetar. "Maaf karena ayah terlambat menyadari semuanya." Ia mengalihkan pandangan, menahan air mata. Keheningan jatuh begitu berat, tapi keheningan itu terasa seperti kesempatan. Ruang kecil di mana kami bisa memulai kembali, jika ia mengizinkannya. "Ayah ingin berubah," lanjutku. "Ayah ingin mendengarmu. Bukan sebagai anak yang harus mengikuti warisan, tetapi sebagai seseorang yang ingin ayah pahami." Untuk pertama kalinya, matanya melunak, walau hanya sedikit. "Ayah, aku cuma ingin ayah ada," ujarnya. Suaranya pecah. "Bukan hanya saat semuanya berjalan baik, tapi saat aku terpuruk, saat aku bingung, saat aku butuh seseorang untuk bilang bahwa aku tidak sendirian." Perkataannya menghantamku seperti gelombang besar. Seluruh dadaku panas, mataku berkaca-kaca. Bagaimana mungkin selama ini aku tidak melihat bahwa anakku berjuang sendirian? Aku berdiri perlahan. Tidak mendekat, tidak memaksa. Hanya menatapnya dengan tulus. "Kamu tidak sendiri," bisikku. "Mulai hari ini, ayah akan memastikan itu." Ia terisak pelan. Tangis yang ditahan terlalu lama. Dan di momen itu, aku sadar. Kadang yang paling menyembuhkan bukanlah kata maaf, tetapi keberanian untuk hadir kembali. Aku tidak tahu apakah hubungan kami akan pulih secepat itu. Tapi pagi itu, di ruang makan yang sepi, dengan dua hati yang sama-sama retak, aku melihat sesuatu yang lebih berharga daripada warisan apapun, harapan. Harapan bahwa meski kami terluka, kami masih bisa memilih untuk tidak saling melepaskan. Senja turun perlahan di balik gedung pabrik, memantulkan warna jingga di permukaan mobil-mobil baru yang berbaris seperti prajurit siap tempur. Aku berdiri di pinggir jalur test drive, memandang rel panjang yang dulu selalu menjadi tempatku menguji mesin, kecepatan, dan keberanian. Tapi sore itu, jalur itu menjadi saksi sesuatu yang jauh lebih gelap, upaya anakku dan kerabat yang ia pilih untuk melemahkanku. Aku duduk di kursi pengemudi mobil prototipe terbaru, mesin yang kubangun dengan tangan dan jiwa. Suara mesinnya menderu pelan, seperti mengingatkan, "Ayah, hati-hati." Aku menarik napas panjang sebelum bergerak. Ada bagian diriku yang masih tak percaya bahwa darahku sendiri pernah menyetujui rencana keji itu. Tapi dunia tidak berhenti hanya karena hatiku remuk. Seseorang berusaha menghabisi nyawaku, dan aku harus tahu siapa dalang yang sebenarnya. Ban mulai bergulir. Angin senja menyapu wajahku. Di detik pertama, semuanya terasa seperti uji coba biasa. Stabil, aman, terkendali. Namun ketika mobil memasuki tikungan tajam, sesuatu yang janggal terjadi. Pedal rem terasa terlalu ringan, terlalu kosong. Aku menekan rem lebih kuat. Tidak ada respons. Seolah-olah aku menginjak udara. Darahku membeku. Dalam sepersekian detik, mataku menangkap sambungan rem yang menggantung longgar. Seutas baut kecil yang seharusnya mencengkeram erat kini hanya berputar tanpa makna. Baut terakhir.
Baut yang mereka longgarkan. Mobil melesat, memakan jalur dengan kecepatan yang bukan lagi kendaliku. Di jarak depan, pembatas baja menunggu seperti rahang kematian. Aku mendengar suaraku sendiri bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kecewa. Anakku, bagaimana bisa kau izinkan ini terjadi? Aku menarik kemudi sekuat tenaga, menggeser mobil keluar lintasan. Mobil menghantam tanah berumput, berguncang liar, menghantam batu besar, dan akhirnya berhenti dengan suara dentuman keras yang memekakan. Dunia terhenti. Hanya suara nafasku yang berat dan patah terdengar di dalam kabin yang retak. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka paksa. Anak buahku berlari. Ayah! Ayah! Apakah ayah baik-baik saja? Aku mengangguk pelan, meski jantungku masih memukul rusuk seperti palu godam. Lalu seseorang menyerahkan padaku sebuah benda kecil. Baut rem yang sudah dipotong halus. Saat menggenggamnya, aku merasakan simbol paling kejam dari rencana mereka. Baut ini bukan sekadar logam kecil. Ini adalah tanda bahwa seseorang ingin menghapusku dari hidup, dari perusahaan, dari dunia ini. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, aku mendengar suara cucuku memanggilku. Aku melihat putraku, yang dulu selalu berlomba lari kecil mengitari ruang mesin sambil tertawa. Aku melihat istriku, yang sudah lama tiada, seolah berkata, "Jangan mati seperti ini, bukan untuk mereka." Air mataku jatuh, bukan karena takut mati, tapi karena hidupku nyaris dirampas oleh tangan-tangan yang seharusnya kujaga. Ayah, harus kuat, bisikku pada diriku sendiri. Ayah tidak boleh kalah oleh ambisi yang dibangun di atas kebencian. Aku berdiri perlahan, tubuhku masih bergetar. Di kejauhan, lampu pabrik mulai menyala satu persatu, seperti mata-mata kecil yang bersaksi bahwa aku masih hidup. Aku menatap baut kecil itu sekali lagi. Satu baut bisa menjatuhkan mobil. Satu pengkhianatan bisa meruntuhkan keluarga. Tapi satu tekad bisa mengubah takdir seluruh hidup. Malam itu aku pulang bukan sebagai korban, melainkan sebagai ayah yang akhirnya membuka mata sepenuhnya. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri. Mereka mungkin memotong remku, tapi mereka tidak akan pernah mampu menghentikan langkahku. Jika mereka berani melonggarkan baut terakhir hidupku, maka akulah yang akan membongkar seluruh mesin ambisi mereka dari dalam. Aku kembali ke pabrik di pagi hari. Saat embun masih menggantung di atap besi dan suara mesin-mesin awal terdengar pelan seperti doa yang baru terbangun. Hari itu terasa berbeda. Udara membawa aroma ketegangan. Seakan seluruh bangunan tahu bahwa hari ini bukan sekadar hari kerja, ini hari penentuan. Aku berjalan menyeberangi lantai produksi sambil menggenggam sesuatu di tanganku. Baut rem yang mereka potong. Baut kecil itu menjadi saksi dari pengkhianatan paling dalam, dan kini menjadi bukti yang akan membuka segalanya. Karyawan-karyawanku menatapku heran ketika aku memasuki ruang rapat utama. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka merasakan badai yang akan tiba. Di dalam, 3 orang sudah menunggu. Putraku, duduk dengan wajah yang dibuat dingin tetapi matanya gelisah. Menantuku, berdiri tegak seperti polis baja yang sombong. Besanku, tersenyum samar seperti tidak ada dosa yang pernah ia lakukan. Aku menarik kursi, duduk, dan mengetukkan baut kecil itu ke atas meja. Suaranya tajam, menggema, menghentikan napas semua yang ada di ruangan. Ini, kataku pelan, adalah usaha terakhir kalian untuk memotong hidupku. Putraku menegang, menantuku menatap lantai. Besanku hanya mengerling kecil, seperti pemain lama yang sedang menilai babak akhir. Ayah salah paham. Putraku mencoba berbicara. Tidak, potongku. Suaraku pecah bersama emosi yang kutahan. Bukan salah paham. Ini usaha membunuh. Ruangan terdiam. Aku menatap putraku lama. Wajah yang dulu kubelai, kubimbing, kubangunkan untuk sekolah. Wajah yang dulu selalu memanggilku dengan tawa. Kini wajah itu dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang belum lengkap. Ayah,
Aku tidak tahu kalau mereka benar-benar akan sejauh itu, bisiknya. Suaranya retak. Aku menatapnya dalam. Ayah tidak ingin mendengar pembenaran. Ayah hanya ingin tahu satu hal. Mengapa kamu biarkan mereka memperalatmu? Ia menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Aku lemah, Yah. Pengakuan itu menghantamku lebih keras daripada upaya pembunuhan. Aku mengalihkan tatapan ke menantuku dan besanku. Ambisi kalian sudah membutakan banyak hal, kataku tajam. Kalian pikir perusahaan ini hanya mesin uang. Kalian lupa ini adalah rumah bagi ribuan pekerja. Dan kalian lupa bahwa seorang ayah tidak mudah dijatuhkan hanya karena kalian ingin kursi yang ia duduki. Besanku membuka mulut, kami hanya menjalankan rencana bisnis. Aku mengangkat tangan, memotongnya. Ini bukan bisnis. Ini pengkhianatan. Lalu aku berdiri, meraih map merah yang telah kupersiapkan. Mulai hari ini, ucapku, setiap kata keluar dengan ketegasan baja. Kalian semua, secara resmi, dikeluarkan dari struktur perusahaan. Putraku menegang. Menantuku membelalak. Besanku berteriak marah. Namun aku hanya menatap mereka dengan tenang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi tidak satu pun dari mereka pantas melihatku sebagai laki-laki yang lemah. Aku melepaskan kalian dari perusahaan, kataku pelan. Tapi bukan dari hatiku. Kalian tetap keluargaku. Tapi aku tidak bisa membiarkan keluarga merusak apa yang kubangun seumur hidup. Putraku maju, bergetar. Ayah, jangan lakukan ini. Aku menyentuh bahunya. Pertama kalinya sejak berbulan-bulan kami benar-benar bersentuhan. Kamu masih anak ayah, bisikku, tapi kamu harus belajar berdiri tanpa menghancurkan orang lain. Tangisnya pecah, tapi aku tahu ini langkah yang harus diambil jika aku ingin menyelamatkan sisa-sisa hubungan kami. Rapat berakhir dengan keheningan panjang yang memecah jantung. Malam itu, aku kembali ke jalur test drive. Angin malam menusuk, tapi rasanya menenangkan. Aku menatap garis panjang lintasan yang semalam hampir menjadi makamku. Kupungut satu baut lagi, bukan baut yang longgar, tapi baut baru yang kugunakan untuk memperbaiki kembali sambungan rem tadi siang. Kupeluk baut itu erat. Kadang, untuk memperbaiki mesin yang rusak, gumamku, kita harus membongkar bagian yang paling rapuh, supaya semuanya bisa bekerja kembali. Aku memejamkan mata. Bayangan cucuku muncul. Tertawa kecil memanggilku. Dialah alasanku bertahan. Dialah yang membuatku memilih untuk hidup. Pagi pertama setelah badai itu akan tiba. Dan aku siap menyambutnya. Bukan sebagai pengusaha besar, bukan sebagai korban, tapi sebagai ayah yang akhirnya berani memperbaiki keluarganya, baut demi baut, tanpa melepaskan cinta yang masih tersisa pada akhirnya setelah semua rem yang dipotong. Setelah setiap ancaman, setiap luka, setiap air mata, aku berdiri kembali sebagai seorang ayah, bukan sebagai pengusaha yang nyaris dijatuhkan, melainkan sebagai manusia yang belajar bahwa cinta pun bisa patah jika terlalu dipercaya tanpa dijaga. Aku kehilangan banyak hal, kepercayaan, ketenangan, bahkan hampir kehilangan nyawa. Namun dari reruntuhan ambisi dan pengkhianatan itu, aku menemukan sesuatu yang lebih besar daripada sebuah perusahaan. Kesempatan untuk memperbaiki keluargaku, bukan dengan uang atau kekuasaan, tapi dengan keberanian untuk tetap mencintai. Bahkan ketika hatiku nyaris remuk, mesin dalam pabrikku bisa diganti, baut yang longgar bisa dikencangkan kembali. Tapi hubungan manusia itu memerlukan kesabaran yang jauh lebih rumit daripada merakit mobil apapun. Hari ini, aku hidup, bukan karena rem mobilku bekerja, tapi karena Tuhan tidak mengizinkan rencana mereka berhasil. Dan aku ingin meninggalkan satu pesan untuk siapapun yang mendengar. Ketika hidupmu nyaris dijatuhkan oleh orang yang kau sayangi, ingatlah bahwa sebuah mesin pun bisa menyala kembali jika kau memilih untuk memperbaikinya. Begitu pula hati. Jika Anda pernah merasakan dikhianati keluarga, atau pernah mempertahankan cinta yang hampir runtuh,
Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda menjadi penguat bagi orang lain yang hampir menyerah. Karena pada akhirnya, kita semua hanya ingin satu hal, menemukan kembali baut yang membuat hidup kita tetap utuh.